Halo, salam sehat untuk kita semuanya. Kali ini kita akan sama-sama belajar membahas mengenai hak asasi manusia dalam perspektif Alkitab. Nah, anak-anakku, hak asasi manusia merupakan persoalan yang selalu diperdebatkan sepanjang masa. Sebagai remaja Kristen, kamu memiliki kewajiban untuk menghargai sesama manusia dan turut serta mewujudkan HAM dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pembahasan mengenai HAM dalam perspektif Alkitab bertujuan memberikan bimbingan pada kamu mengenai HAM yang mengacu pada ajaran Alkitab. Isi Alkitab dapat dirangkum dalam kalimat ini. Kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu manusia. Ini merupakan hukum kasih. Kalau kita melihat di dalam kitab Amos, pasal 5, ayat 21 sampai 24, Allah menolak ibadah umatnya jika mereka tidak hidup adil dan tidak benar di hadapan Allah dan sesama manusia. Kalau kita membaca Alkitab, kita tidak akan pernah menjumpai kata hak asasi manusia. Namun, dari Alkitab, seluruh isi firman Tuhan mengacu dan tersirat mengenai hak asasi manusia. Nah, melalui pembelajaran ini, diharapkan kamu termotivasi untuk menjadi pelaku HAM. Hal ini penting, apalagi zaman kini melalui berita baik di media sosial maupun fakta kehidupan, kamu saksikan betapa manusia cenderung mempraktekkan kekerasan terhadap sesama. Nah, mempelajari hak asasi manusia dalam perspektif iman Kristen akan menolong kamu untuk terpanggil mewujudkan HAM dalam kehidupan. Mari kita pelajari bersama-sama hak asasi manusia dalam perspektif Alkitab. Kebenaran Alkitab tentang manusia dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 26-30 menulis tentang penciptaan manusia sebagai makhluk bermartabat. Manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Atau istilah yang sering kita kenal adalah imago Dei. Manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Menurut John Stott, dalam bukunya Isu-isu Global Menantang Kepemimpinan Kristen, martabat makhluk manusia diutarakan dalam 3 kalimat. Dalam kitab Kejadian 1 ayat 27 dan 28, yaitu yang pertama, Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Yang kedua, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Yang ketiga, Allah memberkati mereka lalu berfirman kepada mereka, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Inilah yang menjadi ayat acuan kita bersama di dalam memahami hak asasi manusia dalam perspektif iman Kristen. Martabat manusia sejak penciptaan menurut John Stott ada 3. Yang pertama, yaitu hubungan manusia dengan Allah. Menurut Stott, manusia diciptakan menurut gambar ilahi, mencangkup kualitas rasional, moral, dan spiritual. Kualitas ini dengan sendirinya membedakan manusia dari binatang dan memungkinkan manusia berelasi dengan Allah melalui kualitas rasional,
moral, dan spiritual. Dengannya manusia belajar untuk mengenal, memahami, serta taat pada perintahnya. Selanjutnya dikatakan hak manusia untuk beragama, menyiarkan agama, menjalankan ibadah agama, kebebasan untuk berpikir, berbicara, mengambil keputusan menurut hati nurani. Semuanya ini berada dalam kaitan dengan hubungan manusia dengan Allah. Martabat manusia sejak penciptaan menurut John Stott yang kedua adalah hubungan antar manusia. Nah, Allah menciptakan manusia sebagai makhluk sosial, sehingga ia juga memberkati relasi antar manusia, termasuk hal-hal yang berkaitan dengan akibat dari relasi atau hubungan itu. Dengan demikian, hak manusia untuk berelasi, bersahabat, menikah, serta membentuk keluarga, hak untuk berkumpul dan mengungkapkan pendapat, dan hak untuk diterima dan dihormati tanpa memandang jenis kelamin, usia maupun status sosial yang berada dalam lingkup hubungan antar manusia yang diberkati Allah. Kemudian, martabat manusia sejak penciptaan menurut John Stott yang ketiga adalah hubungan manusia dengan bumi dan makhluk lainnya. Manusia diciptakan untuk mengolah bumi, berkuasa atas makhluk-makhluk lainnya. Dengan demikian, manusia diberikan hak untuk bekerja, memiliki karir, hak untuk beristirahat, hak untuk memperoleh sandang, pangan, rumah yang nyaman dan sehat, memperoleh hak untuk bebas dari penyakit, kemiskinan, keterbelakangan, dan hak untuk menikmati udara dan air yang bersih. Inilah martabat manusia sejak penciptaan menurut John Stott. Kemudian kita akan melihat perdebatan mengenai hak asasi manusia. Ada 3 kasus yang sampai hari ini menjadi perdebatan secara iman Kristen. Yang pertama adalah hukuman mati. Kita mengenal dan mengetahui apa itu hukuman mati. Hukuman mati adalah hukuman yang dijatuhkan kepada seseorang yang dianggap melakukan kejahatan yang berat. Hukuman mati diyakini akan membuat orang takut dan tidak akan melakukan kejahatan serupa. Namun, berbeda dengan hukuman penjara. Bila seseorang sudah dieksekusi, tentu hukuman itu tidak dapat dibatalkan. Nah, secara iman Kristen, hukuman mati ini menjadi perdebatan yang serius. Apakah hal ini juga merupakan pelanggaran hak asasi manusia? Kita mengingat di pembelajaran sebelumnya bahwa hak yang paling dasar adalah hak untuk hidup. Kemudian perdebatan mengenai hak asasi manusia yang kedua yaitu mengenai aborsi. Ya, aborsi. Kata yang tidak asing, bahkan kita sering mendengarnya, baik melalui media sosial, melalui pemberitaan di televisi, ataupun kita mendengar dari orang-orang di sekitar kita. Aborsi atau pengguguran kandungan adalah praktek menghilangkan janin yang ada di dalam kandungan. Nah, Gereja Katolik menentang praktek ini dan menganggap semua bentuk aborsi sebagai pembunuhan. Banyak juga gereja Protestan menentang praktek-praktek ini apabila dilakukan secara sewenang-wenang dan tidak bertanggung jawab. Memang aborsi
kita tidak pernah menemukan kata itu di dalam Alkitab. Tapi dari 10 perintah Allah, salah satunya adalah jangan membunuh. Kita mengetahui bahwa hal ini pun bertentangan dengan firman Tuhan. Gereja tidak pernah menyetujui aborsi yang dipandang membunuh kehidupan. Semua orang memiliki hak untuk hidup. Begitu juga dengan janin atau seorang bayi yang ada di dalam kandungan. Karena dia memiliki hak untuk hidup. Yang ketiga, perdebatan mengenai eutanasia. Mungkin hal ini asing bagi kalian, tapi Pak Banus ingin menyampaikan. Eutanasia adalah praktek yang dipilih untuk membebaskan seseorang dari penderitaan panjang yang diakibatkan oleh sakit penyakit. Eutanasia itu dibagi menjadi 2, eutanasia pasif dan eutanasia aktif. Eutanasia aktif itu merupakan tindakan yang diambil dan dipilih oleh seorang pasien secara langsung dengan meminta kepada tenaga medis untuk mengakhiri hidup pasien karena beratnya penyakit atau kemungkinan untuk hidup itu kecil. Maka pasien itu dapat mengajukan eutanasia aktif. Kemudian yang kedua adalah eutanasia pasif. Berbeda dengan eutanasia aktif. Jika aktif itu yang meminta adalah pasien secara langsung, namun kalau yang pasif ini yang meminta adalah pihak keluarga. Perlu diketahui, sampai saat ini di Indonesia tidak ada pernah praktek eutanasia. Menurut pandangan Alkitab, Allah yang berkuasa atas hidup manusia. Dan karena itu sebagai pemilik kehidupan, Tuhan juga memiliki hak untuk mencabut kehidupan. Jadi, manusia tidak berhak mencabut kehidupannya sendiri maupun kehidupan sesama. Dari 3 kasus perdebatan ini, kita akan pelajari secara lebih mendalam lagi di pertemuan selanjutnya mengenai hukuman mati, aborsi, dan eutanasia. Nah, bagaimana implikasi terhadap hak asasi manusia secara iman Kristen? Implikasi dari 3 hubungan di atas, menurut John Stott, adalah hakikat manusia sebagai makhluk bermartabat merupakan pemberian Allah. Oleh karena itu, tidak seorang pun dapat mengambilnya dari diri seseorang. Amsal pasal 14 ayat 31 tertulis, siapa yang menindas orang lemah menghina penciptanya. Kita bisa melihat satu contoh di dalam Alkitab, yaitu Raja Ahab yang telah merampas kebun anggur Nabot, menerima hukuman. Ia mati dan mayatnya tidak dikuburkan secara layak, sehingga dimakan anjing di luar pintu gerbang kota, tepat seperti yang difirmankan Allah. Ahab telah mengambil hak hidup dari Nabot karena Raja Ahab berselisih, ingin merampas dan menguasai kebun anggur Nabot. Namun upaya itu tidak bisa. Tindakan yang dilakukan oleh Raja Ahab beserta dengan istrinya adalah membunuh Nabot. Dan kemudian kebun anggur tersebut dirampas dan menjadi hak milik Raja Ahab. Ini merupakan salah satu contoh tindakan di dalam Alkitab yang melanggar hak asasi manusia. Kesimpulan dari pembelajaran kita kali ini, hak asasi adalah kebutuhan manusia yang mendasar. Alkitab tidak berbicara secara langsung mengenai hal-hal ini. Namun, Allah sangat peduli akan keduanya. Ini disebabkan oleh karena manusia sebagai ciptaan Allah
itu sangat berharga di matanya. Dan yang berharga bagi Allah haruslah juga berharga di mata kita. Menginjak-injak sesama manusia yang adalah ciptaan Allah berarti juga menghina dan melecehkan Allah sendiri. Itulah sebabnya sangat penting bagi orang Kristen, bagi Anda semuanya, terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan demokrasi dan hak asasi manusia. Ajakan dari Pak Urbanus mengajak kita semuanya dan menghimbau untuk mewujudkan hak asasi manusia dalam segala aspek kehidupan. Sekian pembelajaran kita pada kali ini. Ialah apa yang kita pelajari ini menjadi sesuatu yang berharga dan menjadikan pribadi yang lebih baik, bertanggung jawab, dan menjadi pribadi yang mewujudkan hak asasi manusia. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.